Oke, selamat datang di channel saya. Saya di sini Rizal Fajar. Saya akan mewawancarai tokoh inspiratif yaitu Mas Adit, pendiri dari Reaktor Racing. Untuk Mas Adit, saya akan mewawancarai apakah Anda bisa menceritakan sedikit awal mula berdirinya bengkel tuning mesin ini? Oke, kalau dari bengkel ya, kalau bengkel itu sebenarnya itu kita berdirinya mengalir mas. Ya. Mengalir itu dari dulu, dari sekitar zaman SMP lah. SMP kan kita sudah suka main-main mesin gitulah, modifikasi motor gitu dari SMP. Terus SMA kita juga suka main-main mesin, suka modifikasi juga. Terus pas ketika masa kuliah, apalagi semester akhir itu kan banyak waktu luang ya. Waktu luang. Terus ya kita berpikir, mosok ada dolanan gini gitu, terus apa bicaranya bisa menghasilkan gitu. Betul. Nah terus kita berpikir, terus ya itu akhirnya kita membuat bengkel ini. Jadi untuk dipasarkan untuk umum, ya jasa kita dipasarkan untuk awal mula seperti itu. Ya kan ini bengkelnya namanya Reaktor Racing. Reaktor. Itu namanya itu sangat nyentrik dan itu ada filosofinya enggak? Sebetulnya kalau dari nama reaktor itu saya cerita sedikit lebih dalam ya. Kalau dulu awal mula terbentuk bengkel ini kan dari inisiatif 3 orang, yaitu ada Mas Andrew, Mas Krisna sama saya sendiri, Adit. Nah itu kan kalau dulu pas waktu-waktu akhir-akhir semester gitu kan suka ngumpul-ngumpul, terus ngobrol-ngobrol ya biasa, atau anak muda biasa. Terus ya itu pas kita pikir apa ya jenis bengkel siapa ya, sekitar perundingan. Akhirnya ketemulah itu nyetuk nama Reaktor. Mas Andrew pertama bilang Reaktor, terus saya nambahi kalau misal Reaktor Racing gimana. Oke, jadi akhirnya Reaktor. Nah, awal diciptakan kata reaktor itu apa? Reaktor itu kalau kita tahu di dalam fisi nuklir ya. Nuklir reaktor kan sebagai pemicu. Sebagai pemicu yang dari awal yang kecil bisa memicu ledakan yang sangat besar. Yang ya seperti itulah artinya filosofinya reaktor itu dari kita berawal dari sesuatu yang kecil, semoga bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan juga reaktor adalah pembangkit kehidupan. Kemudian motor pertama untuk eksperimen dulu kan katanya kumpul-kumpul dari teman. Itu ada motor pertama untuk eksperimen atau belajar apa? Kalau motor pertama itu kalau awal mula banget yo, itu dari dulu zaman SMP itu Star ya, kalau nggak salah Star, kalau nggak Grand gitu. Pokoknya yang masih mesin-mesin itulah Star, Grand itu. Terus yo kita ya dulu masih belajar sama bengkel lain seperti itu. Kita yo istilahnya bengkel ke karo ADW iki ajar gitu. Dari itu terus mulai ke main-main ke motor-motor yang lain kayak Shogun, terus ada FU juga, ME King gitu. Berarti itu kayak awalnya nyoba-nyoba dulu. Ya, kita trial error sendiri, tapi yo kita sambil belajar dari yang lebih paham lah. Maksud kita main-main ke bengkel juga belajar. Yang penting menimba ilmu berarti. Nah, betul. Terus mungkin dari ide-ide ini biasanya ide-ide kayak teknik porting begini atau spek-spek itu motivasinya atau ide-idenya itu dari media luar atau dari pemikiran sendiri atau dari internet gitu. Oke, kalau kayak teknis ya, kayak mesin itu kan sebenarnya ilmunya sudah banyak. Ilmunya sudah banyak, kayak di buku-buku juga sudah banyak yang membahas tentang itu, apa itu Campbell itu. Ya intinya kita belajar dari ilmu yang sudah ada, terus kita riset sendiri, kita kembangkan sendiri. Itu kalau di teknis bagian mesin seperti itu. Masih banyak lagi sebenarnya, ada yang bagian mesin, bagian CVT. Kalau bagian CVT kita kita belajar, kita riset sendiri. Oke. Ini kan juga ada inovasi nih dari Puli. Inovasinya apa itu? Kayak pernah ada yang viral itu. Kalau itu inovasi dari Puli itu sebenarnya ya bukan inovasi kita yang pertama sih sebenarnya, tapi kita belajar mengembangkan teknik-teknik custom Puli atau merubah sebuah susunan variator di Puli itu sesuai dengan kebutuhan user order. Nah itu usernya itu kebutuhannya untuk apa? Kalau untuk misal
balap, untuk harian itu kita merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian nih Mas, untuk apakah Anda terbuka untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sistem permesinan yang terbaru besok Mas ke depan, untuk masa depan? Ya kalau itu kita ya wajib harus untuk dapat survive, untuk dapat bertahan kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang eranya sistem injeksi. Sistem injeksi itu ya kita sedikit banyak sudah belajar lah sistem injeksi seperti itu. Oke, ini kemudian apa momen paling berkesan selama perjalanan mendirikan bengkel ini? Apa ya? Momen paling berkesan menurut saya semua momen berkesan sih. Berkesan ya. Paling berkesan yo ngeduki utangan BRI gue. Sangat berkesan. Jadi kita yo sebenarnya betul ada kita akan ada sedikit terpacu lah. Kalau ada tanggungan seperti itu. Untuk ini untuk mengembangkan bengkel kita butuh dana toh. Kita nggak perlu dana, jadi kita harus seperti itu. Kemudian harapan dan rencana ke depan untuk bengkel ini. Kalau harapan ini kita terus maju lah. Pokoknya intinya harapan kita sukses bersama, terus kita akan bisa bersama di era gempuran sekarang. Bengkel-bengkel kan banyak juga toh. Harapan kita ingin juga bersaing di kelas-kelas kompetisi seperti itu. Terus dalam produksi kita juga produksi spare part atau kayak uli gitu. Pokoknya bagian area CIV itu berarti untuk pokoknya kedepannya rencananya masa depan cerah ya. Kalau inginnya seperti itu, tapi kan kita hanya bisa mengusahakan seperti itu. Usaha tidak mengkhianati hasil pokoknya. Oke, untuk wawancaranya udah Mas. Terima kasih atas waktu luangnya. Siap. Sudah memberikan waktu dan tempat. Ini sangat luar biasa tempatnya. Wah. Ya ini Mas, kita ada mesin ini juga, mesin dyno juga buat keperluan riset juga, agar kita juga istilahnya mengikuti perkembangan zaman lah. Sangat lengkap sekali ya. Luar biasa. Oke, untuk wawancaranya sudah selesai. Terima kasih untuk Mas Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada video selanjutnya.